Saya udah bilang sama RI Nenggolan, Iya, nanti kita buka judi. Iya. Pandi komandan saja lagi. Iya. Kalau Pak RI itu, kalau udah aku cakap itu aja ya, jawabnya Pandi komandan saja lagi. Saya mengamankan. Saya mengamankan. Halo Pro Viewers, hari ini kita bertemu lagi dalam acara Cakap-Cakap. Kali ini Cakap-Cakap kita istimewa, karena memang kita bukan kedatangan, saya yang datang dan kami dari kru tim Pro Sumut TV yang datang ke rumah tamu kita yang sangat istimewa. Buat kita di Sumatera Utara mungkin Bapak ini adalah legenda politik. Semua jabatan, keorganisasian sudah dijalani. Asam garam dalam dunia perpolitikan Sumatera Utara juga luar biasa. Jadi dengan tamu istimewa ini kita ingin menggali cerita, bincang-bincang, cakap-cakap dengan Datuk Sri Lelawangsa Haji Samsul Arifin SE, mantan Bupati Langkat, mantan Gubernur Sumatera Utara. Istimewanya adalah beliau sampai sekarang semua tokoh-tokoh Jakarta yang mau jadi apapun selalu akan datang ke beliau. Ibaratnya cium tangan lah kepada Datuk Samsul. Tuh, apa kabar tuh? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat. Sehat yang penting itu ya. Iya. Tuh, selama ini orang-orang Jakarta, siapa yang mau jadi gubernur, siapa yang mau jadi calon presiden, siapa yang mau jadi cawapres. Terakhir Pak Ganjar, Datuk bertemu di Pangkalan Brandan ya, salah di satu Tanjung Pura, salah satu kedai kopi Restu. Tuh, kenapa sih? Nggak apa resepnya? Nggak ada. Pertama, mereka melihat saya tidak punya kepentingan lagi hari ini tentang kehidupan. Tidak ada perlu, tapi berkepentingan. Kita sebagai anak pejuang, tidak bisa lepas dari tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Hari ini kita berpikir bagaimana bangsa ini ke depan. Ya, tuh. Ya. Yang tidak ada sekatnya lagi, tidak ada batasannya. Ya. Maka mereka bertanya lah, apa yang harus dia lakukan? Iya tuh. Ya, kita bilang pemimpin itu yang harus pertama dia lakukan, tidak boleh dia jauh dari rakyatnya. Jangan one man show dia. Iya. Harus komunikasi timbal balik. Rakyat ini seperti apa yang saya bilang, bangsa kita ini nggak banyak-banyak. Ya. Masih 5 kebutuhan. Pertama, rakyat tidak lapar. Itu dulu. Itu slogan Datuk dulu ya, iya. Waktu maju jadi calon gubernur ya. Rakyat tidak bodoh, rakyat tidak miskin, rakyat tidak sakit, rakyat punya masa depan. Iya. Ini aja diminta rakyat Indonesia. Wah, itu kan kampungan bahasanya. Bahasanya, cuman pelaksanaannya kan macam mana rakyat. Itu sangat membumi itu tuh, sangat membumi. Iya. Ini aja kau kerjakan, saya bilang, siapa aja yang memimpin. Kalau sanggup kau ini melaksanakan ini, maka kau ambillah jabatan itu. Kalau tidak sanggup, ya nggak usah. Itu yang saya sering kasihkan ini. Rakyat ini tuntutannya hanya 5 aja. Rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak miskin, tidak sakit, punya masa depan. BPJS ini kan sudah membantu ya. Ya, sangat membantu. Membantu BPJS ini kan program Pak Jokowi ini membuming ini tentang kesehatan, perhubungan. Iya. Seperti jalan tol dari Aceh sampai ke Jawa. Itu zaman Pak Karno saya ingat tuh, sudah cita-cita. Iya tuh. Ya. Tapi siapapun belum ada yang melaksanakannya. Pak Jokowi ini bisa melaksanakan. Bisa lah terrealisasi. Tol kita juga sudah mulai banyak ya. Iya.
Tol ke Setabat juga udah terbangun ya tuh ya? Ya, jadi Datuk pulang kampung udah enak sekarang ya? Iya, nanti insya Allah bulan 6 atau akhir tahun sudah sampai Tanjung Pura. Sampai Tanjung Pura, ya. Nanti sebentar lagi ke Berandan, sampai ke Langkat Tamiang sana. Ya, mudah-mudahan itulah. Ya. Kalau Datuk lihat sekarang, kan banyak orang yang mau jadi politisi. Sebenarnya apa sih beda motivasi orang yang mau jadi politisi pas zaman Datuk sama zaman sekarang? Pasti ada beda lah itu ya. Datuk kenapa dulu terjun ke dunia politik tuh? Terpleset. Saya pedagang. Iya. Pedagang tadinya. Pedagang, pengusaha. Ada dulu Bupati Iska Idris, menseret saya di awal-awal Orde Baru untuk masuk ke DPR. Iya. Itu pun DPR dulu ada namanya tidak dipilih. Oh, DPR yang utusan daerah itu ya? Tidak, namanya 3 non. 3 non? Oh. Wah, jadi DPRD ya, 3 non. Jadi ditunjuk itu. Dia tidak ada partai. Kalau akhirnya saya masuk ke Golkar. Disitulah saya mulai terseret. Tahun berapa itu tuh? 78-an, 70-an lah. 70-an itu ya? Oh, iya. Jadi waktu itu Datuk dipilih dari non itu? Dari 3 non. 3 non itu? 2 periode. 2 periode. 2 periode. Anggota DPRD Kabupaten Langkat? Iya. Jadi gajinya pun tanggal 76. Bukan tanggal 29, tanggal 76, tanggal 92. Karena APBD yang masih kecil kali ya? Iya. Nggak ada, duitnya nggak ada. Tapi daya juang, rasa kebanggaan, itu luar biasa. Iya. DPR sekarang ini, kita kalau mau ketemu sama DPR sekarang ini, sekarang lah. Iya. Mau pemilihan, habis itu udah nggak jumpa lagi. Udah selesai habis itu. Sekarang masa-masa tahun politik, gampang lah ketemu ya. Gitu. Setelah tahun politik. Jadi apa mau dikata? Iya. Nanti dia kebingungan mau pemilihan lagi. Iya. Jadi tidak ada menjadikan sesuatu itu, ada kata orang tidak bisa menjadikan kota Roma itu satu malam. Iya betul. Harus di maintenance, dibangun pelan-pelan itu ya. Iya, tidak ada jari ini lah seperti jari ini. Iya. Kalau kita melihat satu-satu dia tidak sama ini. Tidak ada fungsinya. Iya. Tidak sama. Masing-masing beda tingginya tuh ya? Iya, tapi saya bilang ini sama tingginya. Oh ya? Dari sudut pandang mana Datuk lihat? Dari sudut pandang mata. Oh gitu ya? Oh. Inilah kehidupan. Oh iya. Mana dia sama? Ini dia. Mana ada yang tinggi? Oh iya, ketika di waktu kita ingin lihat, mana ada yang tinggi rendah? Iya. Waktu dilipat ya. Iya, betul. Jadi itulah artinya rakyat ini nggak bisa ditinggalkan, ulama nggak bisa ditinggalkan. Iya. Iya, betul. Cendekiawan. Iya, memang Datuk kan terkenal dulu kan dengan jargon yang sampai sekarang selalu dipakai orang-orang juga itu sampai sekarang. Sahabat semua suku. Iya, sahabat semua suku. Apa gunanya dan kita memang Datuk memang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, hari ini kan baru bilang orang. Jangan ada promendial. Jangan ada polarisasi. Agama. Ya kan? Karena yang diturunkan Tuhan itu dia ridho. Iya. Kalau yang ada di dunia ini dia ridho. Cuman tinggal kita memilihnya mana yang baik, mana yang nggak baik. Dan Datuk juga dalam bersahabat sosial sehari-hari cair betul ya, tidak ada kelihatan apanya memang sama sekali. Saya nggak ada. Saya selalu berpikir kebangsaan, wawasan nasional kita yang harus dibina karena mengerikan sekali lah, mengerikan sekali. Waktu di Langkat itu 2 periode itu ya, jadi anggota DPRD ya? DPRD 2 periode, Bupati 2 periode. Bupati 2 periode. Aktif juga di banyak organisasi ya, ketua KNP juga dulu. Oh ya, dari mulai pramuka saya. Oh, dari mulai pramuka. Oh, jadi berarti memang Datuk udah aktif ya di organisasi. Iya, latihan kepemimpinan saya dari awalnya pramuka di Pertamina, terus masuk organisasi pemuda, FKPPI, PP, AMPI. Saya suka, saya tidak suka ada kotak-kotak. Iya. Titisan organisasi berpolitisi itu dari mana tuh? Dari ayah Anda dia nggak? Oh ayah, pejuang. Pejuang ya? Atuk pejuang. Oh iya, Atuk pejuang. Jadi rasa kebangsaan kami itu
selalu ditanamkan. Apapun berikanlah untuk bangsa ini. Karena kita nanti satu hari tidak perlu apa ini. Jabatan, harta, ilmu, tinggal itu semua. Maka sebelum ditinggalkan, berikan dia supaya orang tahu ini bisa dimanfaatkan. Betul, mantap tuh. Tapi hebat lah tuh ya, 2 periode jadi bupati, ketua partai Golkar pula, ketua KNPI. Ya, saya dari tangga ke kecamatan. Dari tangga kecamatan. Kecamatan, kabupaten, bukan tiba-tiba jadi ketua Golkar, NPAG-nya nggak ada. Ini kan dari mulai akar rumput ya tuh ya. Akar rumput. Kader saya, kader. Jadi bukan datang tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba terus ketua jadi biru lah, inilah. Dulu kan ada, sekarang lah, zaman sekarang lah itu ya. Setelah jadi seseorang baru masuk ini kan. Besok pindah pula. Udah nggak dipakai lagi, pindah lagi. Jadi loncat pagar semua ya. Datuk setia ya sampai dari Golkar ya zaman dulu. Sampai sekarang. NPAG saya 02, 03, 0-nya 6, 1. Kok cinta kali sama Golkar tuh? Iya, karena saya sudah dari awal di situ, sampai kita pindah. Iya. Padahal banyak partai yang nawarin itu. Banyak. Ini apalagi nih kemarin ini kan, tahun ini banyak yang menawarkan saya untuk DPD lah. Iya. Untuk DPR lah. Tapi guna saya itu apa? Umur saya sudah 70-an. Jangan nafsu saya yang saya. Jangan takut kita kehilangan pamor. Pamor itu harus dijaga. Artinya kegiatan kita, penampilan kita, bahasa kita. Jangan ada dusta di antara kita. Itu tuh tadi pertanyaan saya. Apa sih beda politisi zaman dulu sama zaman sekarang? Idealis. Idealismenya itu ya. Iya, di sini. Sekarang kan tiba-tiba bukan seseorang tiba-tiba jadi politisi, ya kan? Dia pun nggak ngerti apa yang dipegang. Itu kan. Iya. Peduli dan tanggung jawab. Iya. Ketua itu untuk meladeni, bukan diladeni. Hari ini ketua itu untuk diladeni. Ya gitu ya, dilayani ya. Kalau dulu ketua itu meladeni. Iya. Kita sedang enak-enak tidur diketok, dia berkelahi sama bininya. Udah siap itu ya. Sampai hari ini tamu saya masih baik. Pernah rupanya Datuk mengalami kayak gitu? Ada malam-malam ngetok kader gitu ya kan? Saya berkelahi sama bini gitu. Capek itu udah capek. Dia nggak ada beras sama kita juga. Iya. Macam kita mertuanya. Ya. Tapi kita sabarlah. Banyak itu ya? Banyak. Itulah. Jadi kalau anggota kita datang ini lagunya 2. Apa itu tuh? Pertama 1 keluhan jiwa. Iya. Kedua ratapan anak tiri. Keluhan jiwa ini contohnya apa tuh? Ya sama angin pun dia kirim pesan, apalagi orang. Iya. Ada lagunya tuh keluhan jiwa, carilah. Sama angin ku kirimkan pesan. Apalagi sama orangnya. Kalau ratapan jiwa kayak mana pula tuh? Ya nggak ada yang bagusnya sama dia. Oh iya. Tiap hari ada sakit kuping, sakit kepala. Awal nggak ada sakit mikirnya. Nengok dia kelakuannya tuh. Jadi ketawa aja. Kita nikmati tuh. Oh, itu sendinya tuh ya. Kita nikmati tuh. Iya, itu. Aku syukur nggak macam dia. Oh iya. Membuat lagu keluhan jiwa itu. Kalau keluhan jiwa tuh mangin dia kirim pesan. Apalagi. Tapi aku rasa Datuk ini ya udah puluhan tahun bergelut di dunia politik, organisasi segala macam. Ragam orang udah tahu lah bro saya semua ya. Semua potret manusia yang ada di dunia ini kayaknya udah muncul dari depan muka Datuk ya, wajah Datuk ya. Ada petuah Melayu itu. Ikan di dalam air tahu aku jantan betina. Mantap. Kalau aku udah level lebih ngeri. Oh iya. Cacing di dalam tanah, aku cium aja tai cacing itu tahu aku jantan betina. Oh ini jantan ini udah saking tingginya. Udah saking tingginya ilmu. Jadi sebelum dia cakap udah aku potong dulu. Oh iya. Daripada banyak kali kan. Oh iya. Udah tahu arahnya kemana tuh ya. Aku lagi pening tadi kena marah ibu. Jangan kau cakap. Oh iya. Aku pulang kau kena marah lagi aku. Gara-gara kau datang aku nggak sarapan sama bini. Marah aku. Orang tuh pun ketawa-ketawa aja, ini ada aja. Iyalah.
Tapi seni bertemu orang itu memang datang dari apa itu ya? Datang dari pengalaman dan hati ya. Sakit pula kepala kalau nggak ada yang datang. Oh gitu pula. Itu pula itu ya. Sakit. Iya. Nggak ada orang ngeluh. Iya ya. Ya kan ini mau puasa. Targetnya berapa? Ini siapa-siapa yang biasa datang. Ada itu. Udah dicatat tuh ya. Ada list itu ya. Sumpah ada list. Tapi Datuk senang-senang aja gitu ya. Dinikmati itu ya. Iyalah. Karena ada pun barang rumahku nggak bisa kupakai. Oh iya. Banyak duit mau main perempuan dah malu sama cucu. Ya enggak juga banyak tuh. duit makan datang penyakit. Oh iya. Jadi Iya. udahlah kasih orang yang bisa nikmati. Ya betul. Kita menikmati orang tuh menikmati. Jadi saling menikmati ya. Iya. Itu kebahagiaan, ada kepuasan batin itu. Iya. Jadi kalau masa-masa sekarang kalau nggak ada orang mau datang bertelepon sama Datuk, pasti Datuk pening juga ya. Tanda-tanda aku mau mati. Tapi selalu datang ada orang itu ya. Iya pagi, makanya dijanjiin siapa namanya. Kalau enggak gitu. ini jeblos. Iya. Jeblos. Ini datang dengan berbagai macam agenda lain itu ya. Iyalah keluhan jiwa malah kami tahu kami datuknya gubernur, kami bukan orang itu katanya. Aku bilang aku ini kan bukan gubernur lagi. Iya. Datuk kan nggak pernah miskin. Iya. Itulah tuh sampai sekarang itu ada jargon juga yang sampai sekarang nggak pernah lupa orang. Apa itu? Taunya Wak diumbang tapi awak itu kan tak terlupakan dari Datuk itu kan. Itulah. Satu Sumatera Utara, satu Medan itu kan selalu itu. Taunya Wak diumbang tapi awak Ayo minum yuk. Enak kali memang cakap-cakap sama Datuk ini. Aku cakap nggak pernah aku pikirkan, biar aja orang pikirkan cakap tuh. Apa yang aku pikirkan cakap tuh? Tuh, kalau kita lihat flashback, itulah soal pemimpin-pemimpin lah sekarang ya. Calon-calon kepala daerah gitu ya, yang Datuk lihat itu. Sebenarnya apa motivasi orang dulu? Kalau Datuk dulu kan memang pasti banyak dorongan dari organisasi karena Datuk kan main di Golkar, AMPG lah, AMPI lah. Sekarang tiba-tiba nggak punya pengalaman, nggak punya. Kepengen padahal ketua kelas pun nggak pernah tuh. Tiba-tiba mau jadi kepala daerah kan susah juga itu ya. Itulah dia. Pikirnya enak jadi kepala nih. Iya. Kita kalau udah jadi kepala ini, anak istri kita janji dulu. Aku mau jadi kepala. Iya. Kalian urus diri sendiri, macam naik bus kita. Oh iya. Barang kecil urus masing-masing. Datuk begitu sama keluarga? Oh iya ya. Jadi saya hari Sabtu baru pulang. Bini saya nggak mau tinggal di rumah dinas. Saya pagi hari Senin sampai Jumat rumah dinas, Sabtu sini kan. Jadi yang sekarang ini cari tenar pikirnya enak. Iya. Nanti kita bilang saya sibuk kan ini acara saya Pak. Dulu anakku dari kau, ceritakan sibuk, pura-pura sibuk, bilang ya kan pernah ke undangan 18 satu hari. Iya. Dari aku ketua KNPI naik Kijang Buruk itu aku undangan ku bilang. 18 satu hari itu ya. Dulu masih belum musim papan nama tuh ya. Sekarang udah bisa ngirim papan nama ya. Iya. Bukan orang tuh kalau kirim papan bunga marah dia. Papan bunga ya. Betul. Lebih bagus tak usah lah Datuk kirim papan bunga tuh. Datuk datang sini nyanyi-nyanyi, Datuk sepukul. Udah cabut. Iya. Begitu rindunya ya mereka ya. Iya, baik sekarang ini. Aku sekarang duduk kedai kopi Kota Maksum. Iya, betul. Daerah Krakatau, Tembung. Aku bisa duduk juga. Iya kan? Iya. Datuk sadar nggak kalau misalnya Datuk itu datang dalam satu kumpulan atau tempat undangan itu ditunggu karena apa? Karena Datuk itu jenaka. Iya. bikin lucu, bikin hidup suasana. Itulah dia. Iya. Cakap orang tuh lucu aja. Aku bilang, aku rasa aku nggak senang lucu orang, hati gembira gitu ya. Nanti tuh jam berapa lagi nih datang? Jam berapa datang? Supir aku bilang udahlah Pak. Kau macam mertua kau yang kawin kau ngatur aku. Supir yang setengah mati itu ya. Pergi sana, pergi sini, pergi sana. Ke Tembung kemana, Tanjung Merawat, Tebing, Siantar pergi aku. Sampai sekarang undangan tetap ada tuh ya. Sampai sekarang. Untuk kau tengok itu mana jadwal?
Sampai bulan apa udah ada jadwal? Udah ada jadwal. Ini baru awal tahun itu, baru Februari nih. Baru bulan Maret. 5, bulan 6 ada udah jadwal. Iya ya. Nanti bertambah aja tuh tiap hari. Dan wajib datang tuh ya. Kalau udah jumpa sama dia, jangan tadi ada saksi nikah. Aku bilang aku lagi lah, aku hajabkan. Oh, saksi nikah itu ya. Bekas ketua Batko HMI. Oh iya. Ada saja yang begitu-begitu. Iya. Dan dia tuh datang katanya lain tuh marwah. Iya, lain marwah tuh. Kau tengok ini. Halo Pro Viewers. Ini kita lihat list undangan Datuk Samsul Haripin sampai bulan berapa nih tuh ya? Bulan berapa nih? Maret, udah. April. Udah ada juga. Coba tengok. Ini April tuh. Juni. Buset dah. Juni. Sampai Juni lah. Maret. Itu dua rangkap ya. Sampai Ini Juni. 2 rangkap. Juni. Setengah tahun ya. Ke depan. Udah ada tuh. Hah? Macam mana? Semua mau minta datang buat. Tapi saya yakin tuh, itu kan bukan persoalan materi, nggak persoalan materi. Itu pasti Nyogok karena pun iya. Bilang, Nyogok pun mau datang ya. Sudah datang aja. Jadi aku duduk 15 menit, kan satu undangan. Iya. Duduk tengok nanti ketawa-ketawa orang tuh nengok aku. Tengok dia tuh tak ada susahnya. Iya. Nggak capek dah tuh, apa ya? Kalau udah gitu. Itu capek itu kan rasa. Rasa itu kan bisa dirubah. Rasa capek jadi rasa gembira. Rasa gembira ya, iya. Capeknya hilang ya. Ini tahu tugasku ini kita rubah. Wah ini kita jumpa kawan, jumpa ini, jumpa itu. Iya. Bisa melucu-lucu, ya kan? Memang senang. Memang saya lihat, saya pernah perhatikan, memang Datuk ini orangnya ramah kali. Bahkan di tengah jalan, waktu di mall, suka kali nyalam orang memang ya. Memang dari apa? Dari hati memang gitu ya. Dari kecil aku kecil gitu. Ya. Aku dulu kecil kerjaku waktu umur 10 tahunan. Kalau ada orang mati, kerjaku bawa bendera merah di muka. Jalan kaki tuh di beranda. Oh iya. Di beranda. Oh, berarti kalau ada orang meninggal jangan ada coba-coba cari Irfin. Bawa bendera merah di muka. Jangan ada yang coba-coba pegang bendera merah itu jatah Datuk itu ya. Sepeda paling tinggi kan. Oh iya. Zaman-zaman aku kecil. Iya. Jadi terkenal aku tuh, rajin tuh anak tuh. Oh berarti di depan itu Datuk sendiri ya? Berdiri jalan, melarang orang lewat. Jadi aku suka hobi kerja sosial lah. Iyalah, kerja sosial itu memang. Iya, kerja sosial. Ada orang mati, orang kenduri, pasang teratak. Dulu kan nggak macam sekarang bisa diborong-borong. Iya. Batang pinang tuh dibikin, cari batang pinang. Oh, dibikin ini ya, tiang teratak. Beli kain-kain berapa meter lah itu ya. Iya itu ya. Jadi aku itu aja kerja. Memang masih apa ya, ke Pangkalan Brandan terus Datuk ya. Minggu lewat ke Brandan aku. Iya. Happy kita di kampung itu lain lagi. Happy di gimana kota tuh nih. Ya? Jumpa orang-orang tuh. Iya. Mak aku susah kali nisul katanya. Nah, kenapa kau susah? Inilah nih mau cari duit 700.000 perak untuk apa? Nanti bulan 9 anakku mau naik kelas. Ini hari bulan 3. Bulan 9 dia. Udah dipikirkan ya? Pikirkannya awak 9 juta baru habis nggak terpikir. Iya. Alhamdulillah bilang kan gitu. Iya kan? Iya itu. Betul kan? Betul. Awak di 900.000 6 bulan lagi udah pikirkannya ya. Hah? Awak 9 juta susah. Baru habis lagi. Ketawa lah nengok dia, iya kan? Iya. Jadi kembalikan itu, dipositifkan dia. Iya. Betapa nikmatnya sudah Tuhan kasih kita. Iya. Jadi jangan kita menganggap orang itu merampok hak kita. Iya. Tapi mengambil hak dia yang dititipkan dititipkan sama kita. Oh itu pula filosofinya seperti itu ya. Filosofi aku begitu. Dalam itu tuh. Makanya biniku, anakku nggak pernah marah. Dalam. Dia ada adikku nama Palti Siombing. Iya. Itu selalu tempat curhat biniku, anak-anakku. Iya. Dia kalau nggak bagi satu hari sakit dia tuh. Oh iya ya. Iya. Suka hati kalian aja lah. Ada rezeki dari Tuhan
yang dititipkan sama kita. Iya, itu pula yang bikin orang nggak sadar itu ya. 70 lebih kita masih dikasih rezeki. Harta masih cukup, belum ada dijual. Iya kan? Apalagi kesehatan oke. Ya walaupun nggak 100% kesehatannya ya 70%. Ya udah oke lah itu ya. Iyalah, udah oke lah. Oh, ya. Dengan segala stres yang dialami selama masa-masa berpolitik gitu. Oh, nggak pernah stres itu ya? Masuk penjara pun aku nggak stres, lucu aku. Oh iya? Jadi Datuk waktu di penjara itu jadi apa lah ya? Artinya... Jadi pengalaman aku hidup. Yang lain ku tengok bodoh-bodoh, ketakutan. Iya. Orang lain main drama. Aku jadi presiden di situ. Jadi senang orang waktu itu di dalam itu ya, bertemu sama Datuk ya, cerita-cerita gitu ya. Macam pakai sarung juga aku situ. Oh iya ya? Kayak sehari-hari di rumah aja itu ya? Di rumah aja, tamuku capek orang namanya. Jadi Datuk lucu aja lihat orang itu stres semua ya? Aku bilang kenapa kalian nih masuk penjara? Iyalah kami dituduh gini, enggak ada, salah kita ini. Salah kita sama bini kemana? Enggak pernah ketahui. Iya. Asal keluar udah menipu aja lah kita ya kan? Inilah sekarang dihukum Tuhan. Itu pula tuh ya. Ada aja Datuk nih. Emang itulah salah sama bini mana? Iya. Tapi itu kan salahnya emang karena kesibukan tuh ya kan. Mau diapain lah. Jadi yang tegang itu dibikin lucu kan bisa? Iya, bisa. Jangan yang lucu dibikin tegang. Iya. Kau ketawa ngejek aku? Iya. Orang ketawa ngejek kita pula. Udah lah. Itu pula kelebihan Datuk memang. Aku bikin semuanya positif. Orang marah sama aku karena dia susah. Iya. Orang ketawa sama aku karena dia senang. Jadi kita nikmati itu. Cerita kehidupan sehari-hari pun bisa jadi lawak-lawak lucu-lucu yang membuat orang terbahak-bahak ya. Pengalaman kita gitu ketemu sama orang bisa dibuat jadi lucu juga, jadi cerita ketawa orang. Tuh, selama waktu jadi gubernur, apa pengalaman yang paling indah yang pernah Datuk lihat gitu? Apa soal-soal ya di birokrasi gitu ya? Dua. Apa itu tuh? Pertama membebaskan kantor gubernur yang diminta oleh PTP 300 miliar. Oh iya. Ku selesaikan dengan 1.000 perak. Oh, 1.000 perak tuh? Iya. Caranya gimana tuh? Ini perlu kan ini cerita kan, ini. Waktu itu Pak Samin bekas Menteri PUPR itu Aceh tuh. Menteri BUMN datang. Oh iya. Sofyan Jalil. Apalah yang bisa saya bantu Datuk? Karena aku udah lama. Kau bebas karena ini. Macam mana caranya? Ya kau serahkan. Ya macam mana nyerahkannya? Ya negara kenapa? Iya. Bukan Samin Jalil menyerahkan Mas Salip. Iya, pusat menyerahkan ke daerahnya itu ya. Betul. Berapa berani bayar, berapa ini katanya, 300 kata di PTP 2 waktu. Iya. Dari mana duit negara ini, aku bilang. Sedang bangun jalan aja nggak siap-siap karena nggak ada duitnya. Iya. Oke, saya setuju katanya. Oke. Teken, ya. Itu ada prasasti-nya di gedung gubernur lama itu. Gubernur lama, di Jalan Pancing itu ya? Enggak, no. Kan karena ada lantai 10 belakang, kan ada di muka tuh. Iya. Ada prestasinya situ dilengketkan. Iya. Teken berdua. Iya. Itu dia yang satu. Kedua waktu masalah protap. Itu aku menunjukkan ridho Tuhan dan kehandalan. Iya, betul. Peristiwa agak besar itu tuh. Luar biasa DPR itu. Orang bilang Kapolri sudah tegang di Presiden dah telepon aku. Iya. Saya minta bapak-bapak tidak mencampuri, monitor saja. Iya. Saya jamin ini tidak ada perpecahan di sini. Iya. Ini hanya kesalahpahaman. Kebetulan mendiang Ajis ini adalah anak buahku di KNPI. Iya. Dia ini memang sakit jantung. Orang datang banyak-banyak terkejut. Iya, betul tuh. Memang ada riwayat itu ya. Politisi. Iya. Nggak ada apa-apa kan. Iya, betul. Aman-aman aja. Itu dia. Makanya aku bilang. Padahal satu Indonesia udah heboh itu. Iya, aku bilang TV sekarang ini terus. Kalau bisa Pak Jokowi kasihlah protap itu banyak kali, panjang kali udah. Perjuangan ke situ itu ya. Mudah-mudahan di akhir kepemimpinannya
bisalah keluar protap itu. Datuk sendiri secara pribadi setuju memang? Oh setuju lah. Oh setuju sekali ya itu ya? Dulu kita udah terlambat 20 tahun. Iya. Aku protap tuh setuju karena aku suka di Batak itu. Nah, iya. Opungnya meninggal siang, malam-malam dia main joker kalau. Jadi kita buka judi di situ sebelum Singapura buka judi. Iya betul. Singapura yang keberapaan. Jadi udah open kasino ya tuh ya. Iya. Dan nggak ada polisi yang datang. Nggak ada. Digrebek. Sudah ada. Iya. Adat ya tuh ya. Iya, adat. Iya betul. Mertua mau judi ya kan. Iya. Jadi dibikin di satu pulau sama ngusir itu tempat judi. Iya. Keberatan rupanya Singapura mau buka. Iyalah, di politisirnya. Iya, betul. Saya udah bilang sama RI Nenggolan. Iya. Nanti kita buka judi. Iya. Pandi komandan saja lah. Iya. Kalau Pak RI itu kalau udah aku cakap itu aja jawabnya Pandi komandan saja lah. Saya mengamankan. Saya mengamankan sebagai apa ya? Jadi akhirnya diambil Singapura kan judi itu. Iya. Ya mudah-mudahan ini protap ini karena kalau di daerah lain nggak bisa. Iya. Di sana bisa datang tamu, apalagi sekarang ini kan. Waktu itu saya minta perpanjangan runway sama Pak SBY. Iya. Sekarang kan udah pesawat internasional mendarat di situ. Iya, Silangit ya itu ya. Sekarang, sebenarnya udah dirintis dari tahun-tahun sebelumnya itu ya. Dari zaman Datuk juga udah dirintis ya. Artinya sekarang tinggal landing aja semua ya. Semua. Iya. Bang Luhut ini juga bagus. Biarpun orangnya kasar ya Batak namanya Batak kan. Tegas lah tuh ya. Aku kawan sama dia dari kolonel. Oh dari kolonel. Dari kolonel dari hau-hau dia. Macam mana kami Inalum ini mempertahankan Inalum ini jangan Majapang. Iya. Supaya jatuh ke bangsa kita. Nggak mau rekomendasi perpanjang itu Inalum. Iya. Akhirnya kan sekarang bangsa pas zaman Datuk itu ya. Jatuh temponya ya mereka ya kontraknya ya, kontrak karyanya itu ya. Iya. Mau disuruh perpanjang dengan segala tekanan kepada aku nggak mau. Iya. Nah, sekarang siapa perusahaan terbesar sekarang? Inalum Freeport punya mereka. Iya, diambil mereka sahamnya itu ya. Betul. Jadi aku hari ini kan duduk, aku berbangga, berpuas diri sendiri. Iya. Aku tahu diriku ini apakah pengkhianat atau pahlawan. Betul. Bukan piagam penghargaan itu. Iya. Hati kita itulah yang paling jujur di dunia ini. Salah satu cerita yang paling menarik tuh, Datuk mungkin ya sering dengar lah ini, Datuk itu udah dianggap pahlawan sama beberapa orang sejak kasus itu tuh. Artinya pahlawannya apa? Datuk mengorbankan diri sendiri. Iya. Pernah bicara di depan pengadilan soal soal kawan dan soal kawan-kawan yang terlibat. Memang luar biasa itu ya. Banyak. Saya pernah lihat ada orang yang sampai menitikkan air mata loh. Iya. Kita pasang badan. Iya, pasang badan. Kita pemimpin apa? Kita dibilang korupsi, kita udah bayar 3 tahun sebelumnya. Iya. Itu efek dari Inalum. Iya. Efek dari Inalum. Efek dari Inalum itu ya. Nggak apa-apa. Orang mati untuk negaranya. Kita cuma baru tersiksa, kata orang. Iya. Saya merasa tidak tersiksa karena saya segala kemudahan dan kesulitan saya nikmati. Iya. Kemudahan harus waspada, kesulitan harus berjuang untuk mencari kemudahan. Ini nggak ada saya kesal. Sampai ini hari saya ke Tapanuli, orang Batak masih sayang sama saya. Sayang lah tuh. Datuk kan dikasih marga, Silaban itu Silaban. Ya. Sampai sekarang si Hombing Silaban. Ya, itu kau Simbolon kan. Oh Simbolon ya, ibu di rumah ya. Oh, dan Silaban ini bukan waktu bupati, gubernur. Oh udah sebelumnya dapat. SMA aku udah dikasih karena ada peristiwa. Iya. Waktu itu ada anak pendeta tapi dia kabar reskrim jujur kali, tunggal. Iya. Mau masuk. Akabri ya? Apol ya. Terakhir masuk di perhubungan udara itu pilot itu. Angkatan udara tuh ya. Cuman tidak boleh anak tunggal, diangkatlah aku. Oh iya. Dimasukkan aku di kartu keluarga. Kartu keluarganya langsung itu ya? Iyalah, Samsul Arifin masih hidup mak angkat aku itu. Oh iya. Di muka Brimob
Jalan Binjai sana, dekat Binjai. Jadi banyak orang selama ini kira waktu Datuk maju jadi gubernur baru dapat marga silaban. Dari SMA itu. Dari SMA udah marga silaban itu ya. Silaban. Oh iya. Orang Berandan kan tahu semua. Oh iya. Orang Batak-Batak Berandan itu. Makanya Berandan itulah Indonesia mini ke tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan ya. Mau cari Irian. Taman mininya Indonesia itu ya. Iya, Manado, apapun ada di situ. Berarti memang betul lah ya. Slogan sahabat semua suku itu memang bukan slogan ya. Memang dulu, dari kecil ya. Iya, aku yang membawa. Dulu kan pegawai, aku kan kontraktor. Tukang-tukangku tuh dicari bapakku. Orang Batak, aku nggak setuju, masih muda kali ya. Oh iya. Nggak setujunya kenapa tuh? Batak, aku bilang. Kalau Batak ini gampang katanya. Asal udah kenyang, nggak ada urusan lagi. Kalau udah kenyang, udah aman lah itu ya. Terakhir ada 2 daerah, Gebang sama Besitang. Iya. Itu nggak bisa dipakai itu. Jadi sekarang kalau lewat kota Gebang, ada nama Kampung Martoba. Martoba, ya, daerah sana itu ya? Iya, itu Batak semua. Batak semua, iya. Dulu sawahnya nggak terpakai. Sekarang mencari obat sawah tuh, 1 sendok nggak ada orang menjual. Oh iya? Besitang juga. Besitang juga? Iya. Di Besitang tuh tantanganku berat itu orang Batak itu siapa? Bikinnya gereja. Situ kan perbatasan Aceh. Iya. Aku bilang dia kalau telanjang di gereja itu kita bakar gereja. Kalau pakai baju, biar aja. Iya. Selama dia beribadah di situ ya. Iya. Ada aku semua aman. Aku banyak pengalaman. Senang lah sekarang ya. Ada adik yang melanjutkan cita-cita Datuk ya masih jauh lagi sekolahnya. Masih jauh sekolahnya tuh ya. Bersekolah sama Datuk lah pula. Iya. Aku kalau dia kan ada gurunya, guru informal. Dia nggak datang, aku nggak mau. Biar dia belajar dengan pengalamannya. Oh iya. Tapi mau bisa lah dia. Bisa lah. Bisa lucu juga dia. Lucu juga. Mimpinnya mesti bisa lucu. Jadi orang jumpa kita nggak stres. Iya. Kalau tegang terus pun orang takut ya tuh ya. Ngapain tegang-tegang? Sekali-sekali kendor ya. Sekali-sekali aja bagus lah. Ya Bro Viewers, terima kasih atas waktunya ya. Pak Datuk Samsul Arifin. Ya, ini mungkin episode pertama kita. Kita akan bincang-bincang lagi selanjutnya. Kita tunggu waktu kosongnya Datuk ya, biar bisa kita menggali lagi semua cerita-cerita. Masih ini baru pengantar nih. Ya. Belum masuk bab 2. Preambul. Belum masuk bab 2, bab 3, bab 4. Macam masih mana percintaan ya. 98 orang. Iya. 98 orang aku baru kawin. 98 orang baru kawin. Iya ya, 98 itu ya. Mantap. Ini nanti masuk bab 3 bab 4-nya nanti. Terima kasih Bro Viewer. Makasih ya tuh ya. Terima kasih. Ya. Yuk. Sehat selalu. Oke, mantap.